301 Maaf, aku mencintaimu. 1. Faktanya, sejak hari Su Zijin pertama kali muncul di Suyi, Gu Qingqing telah menebak bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Namun, tidak apa-apa jika ketahuan, daripada Gu Qingqing terus ketakutan dan khawatir. Jika Leng Xicheng bersikeras membiarkannya mengundurkan diri, kemungkinan paling buruk adalah perceraian. Nyonya, menurut Anda apakah Anda harusnya kembali lebih awal? Tidak perlu, aku akan kembali tepat waktu, Gu Qingqing berkata dengan dingin. Saat ini waktu menunjukkan pukul 1 siang. Gu Qingqing baru saja menyelesaikan pekerjaan dan bersiap untuk keluar makan. Apalagi, Leng Xicheng telah memilih kelompok mereka untuk menangani iklan. Gu Qingqing juga tidak ingin menyerah, bahkan jika ketahuan oleh Leng Xicheng bahwa ia sekarang sedang bekerja. Tetapi, masih ada waktu 1 jam sebelum kembali masuk kerja di sore hari. Tidak ada cukup waktu bagi Gu Qingqing untuk makan di restoran. Tempat makan yang ia suka juga tidak menyediakan jasa pengiriman dan ia hanya bisa turun sendiri untuk membelinya. Gu Qingqing dan Zhang Yuxi mengambil hidangan yang disediakan restoran serta sup telur tomat yang dikirimkan. Ketika mereka berjalan kembali ke kantor, kebetulan mereka bertemu dengan Shen Yating dan beberapa rekan kerja dari kelompok 1 yang keluar setelah makan. Setiap orang memegang secangkir kopi dan berjalan sambil minum. Kedua belah pihak bertemu di gang. Gu Qingqing berjalan ke kiri, Shen Yating ke arah kiri. Gu Qingqing menuju ke kanan, Shen Yating juga menuju ke kanan dan berhenti di depannya untuk memblokir jalannya. Gu Qingqing melirik Shen Yating dengan dingin dan segera menabraknya. Shen Yating tertabrak hingga mundur terhuyung-huyung sejauh 2 langkah. Kebencian baru dan kebencian lama seketika terkumpul. Kemudian, Shen Yating menyiramkan kopi yang dibawanya ke tubuh Gu Qingqing. Biur. Bagian belakang pakaian dan rok Gu Qingqing menjadi hitam. Sebelumnya Shen Yating menabrak Gu Qingqing dan Gu Qingqing menyiram secangkir kopi padanya. Kali ini, terjadi sebaliknya. Beberapa rekan kerja berteriak saat Gu Qingqing disiram, kecuali Gu Qingqing sendiri yang hanya berdiri diam dan bertanya dengan suara tenang, apakah kamu sengaja? Bagaimana jika aku sengaja? Aku dari awal sudah tidak senang melihatmu. Bagus sekali, Gu Qingqing mengangguk. Gu Qingqing tiba-tiba berbalik dan mengambil sup telur tomat, membuka tutup mangkuknya, dan melemparkannya ke wajah Shen Yating dengan keras. Brak! Mangkuk sup terbuka tepat di depan Shen Yating dan mengenai wajahnya. Sup telur tomat mengalir dari wajahnya ke pakaiannya, lalu terus mengalir ke rok hingga ke dalam sepatu. Shen Yating sontak berteriak karena kesal dan terkejut. Gu Qingqing benar-benar melemparkan sup ke wajahnya. Melihat penampilannya yang kasihan, Gu Qingqing menghela napas. Jika kamu punya sisa nasi dan lauk di masa depan, pasti akan lebih bagus. Gu Qingqing, aku tidak akan memaafkanmu. Pekik Shen Yating. Sedikit telur menggantung di bulu matanya, rambutnya ternoda sepotong tomat, dan seluruh tubuhnya bergetar karena sangat marah. Tidak akan memaafkanku. Terserah kamu. Tanpa disangka, Shen Yating tidak mengira bahwa Gu Qingqing yang biasanya tidak membalas jika dimarahi dan dimaki akan tiba-tiba berbalik. Gu Qingqing tidak mundur, tetapi bergerak maju. Matanya menembakkan kemarahan dan cahaya tajam. Gu Qingqing benar-benar sudah tidak tahan lagi. Tidak peduli itu adalah Leng Xicheng, Su Zijin, ataupun Su Zipei, bahkan Shen Yating juga berani memarahinya. Shen Yating bukanlah apa-apa baginya. Biar aku beritahu, jika kamu memiliki kemampuan, buat aku mengundurkan diri. Kalau tidak bisa, maka minggirlah. Begitu momentum Gu Qingqing naik, ia menjadi tangguh bagaikan sebuah gunung yang tiba-tiba datang dan menekan. Bahkan, hal ini membuat Shen Yating yang awalnya masih marah menjadi kaget dan ketakutan. Yuxi, mari kita pergi. Gu Qingqing masih sempat merapikan pakaiannya. Lalu, ia melangkah pergi dengan bangga di depan mata kepala semua orang yang terkejut. Gu Qingqing pergi ke mall terdekat untuk membeli rok dan memasukkan pakaian kotornya ke dalam kantong pakaian. Begitu ia kembali ke kantor, Shen Yating tidak ada di sana. Seharusnya ia mengambil cuti. Su Zijin juga tidak ada dan tidak kembali lagi setelah pergi di pagi hari. Gu Qingqing juga tidak peduli. Mungkin Gu Qingqing akhirnya bisa berpikir jernih dan hatinya terasa sangat tenang. Ia pun berjalan pulang dengan santai. Ternyata, begitu ia memasuki pintu, ia langsung melihat Leng Xicheng. 302 Maaf, aku mencintaimu. 2. Leng Xicheng berbaring di sofa dan berbaring ke sisi dengan sebuah selimut wol yang menutupi pinggangnya. Leng Xicheng tampaknya baru selesai mandi dan mengganti piyama, bahkan rambutnya masih sedikit basah.
Jelas Leng Xicheng belum mengeringkan rambut dengan baik dan langsung berbaring untuk beristirahat. Namun, meskipun ia sudah mandi, bau alkohol yang menyebar di sekitar tubuhnya masih sangat tebal. Apa maksud Leng Xicheng? Dia ingin menungguku kembali dan mulai menegurku, pikir Gu Qingqing. Mungkin ada sedikit pergerakan ketika Gu Qingqing kembali sehingga Leng Xicheng yang berbaring di sofa perlahan-lahan membuka matanya. Awalnya, mata Leng Xicheng masih mengantuk dan tampaknya ia juga terlihat sedikit linglung setelah minum terlalu banyak anggur. Kemudian, perlahan-lahan matanya menjadi fokus dan akhirnya ia baru bisa menatap Gu Qingqing balik. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing dengan tatapan kosong. Jika itu pada masa lalu, Gu Qingqing mungkin akan bertanya padanya dengan baik hati, "Kamu telah kembali." Tetapi, hari ini tidak seperti itu. Mungkin karena Gu Qingqing telah dibuat marah oleh Su Zijin dan Shen Yating, dan ia juga merasa Leng Xicheng akan bertengkar dengannya. Gu Qingqing merasa keadaan akan menuju ke arah yang lebih buruk dan ia tidak ingin terus menjadi rendah diri lagi. Gu Qingqing berdiri di dekat pintu, sementara Leng Xicheng berbaring di sofa. Mereka berdua saling memandang satu sama lain dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, malah pembantu yang berlari keluar dan bertanya, "Nyonya, Anda telah kembali." Gu Qingqing menarik kembali pandangannya, melirik pembantu dengan dingin, dan mengangguk. Jawabnya dengan singkat. Kemudian, ia menyerahkan kantong pakaian kepada pembantu itu dan berkata, "Tolong cuci ini untukku." Pembantu itu mengangguk. Baru di saat inilah Leng Xicheng memperhatikan tubuh Gu Qingqing. Ia mengenakan gaun hijau yang segar dan lembut yang menunjukkan kulit putihnya serta ikat pinggang yang menunjukkan pinggangnya yang ramping. Pergi berbelanja. Gu Qingqing terkejut. Apakah Su Zijin tidak memberitahu Leng Xicheng bahwa aku berada di Suyi? Leng Xicheng masih belum tahu bahwa aku pergi bekerja. Pikirnya, ngomong-ngomong, karena Shen Yating membuat setelan jas kerjanya kotor, Gu Qingqing kini mengenakan gaun kasual. Penampilannya memang tidak terlihat seperti pergi bekerja, tetapi lebih seperti pergi berbelanja. Awalnya Gu Qingqing telah bersiap dengan momentum tinggi untuk kembali dan bertengkar dengan Leng Xicheng. Ia tidak menyangka bahwa satu kalimat Leng Xicheng ini langsung meredakan seluruh kemarahannya dalam sekejap. Gu Qingqing mengangguk, lalu berkata, "Aku akan berganti pakaian rumah." Leng Xicheng tidak berbicara, ia hanya melihat Gu Qingqing berbalik dan naik ke lantai atas dengan tenang. Begitu Gu Qingqing berjalan melewati tikungan, Leng Xicheng tiba-tiba mengangkat selimut dan tubuh rampingnya bangkit untuk duduk. Ia sedikit mengernyit. Gu Qingqing hari ini agak aneh. Biasanya Gu Qingqing masih akan bersikap sopan setiap melihat Leng Xicheng. Tetapi, mata Gu Qingqing tadi tampaknya menunjukkan gejolak amarah dan cahaya tajam. Tampaknya wanita itu sedang tidak senang. Apa yang terjadi? Leng Xicheng bertanya-tanya. Leng Xicheng mengenakan sandal, berjalan ke lantai atas, dan memasuki kamar tidur. Ia mendengar suara air di kamar mandi. Sangat jelas, Gu Qingqing berganti pakaian sekalian mandi. Leng Xicheng melirik kamar mandi yang tertutup rapat, lalu berjalan ke samping tempat tidur dan membuka laci meja di sebelah tempat tidur. Di sini, masih ada botol yang berisi obat pencegah kehamilan. Tangan Leng Xicheng memegang botol itu dan terus memegangnya semakin erat sampai hampir memecahkan botol itu. Setelah beberapa saat, suara air berhenti di kamar mandi. Leng Xicheng kembali meletakkan botol obat itu di dalam laci meja dan segera menutupnya, kemudian bersandar ke samping tempat tidur. Ia mengeluarkan ponsel dan berpura-pura sedang melihat layar. Tidak lama kemudian, pintu geser kamar mandi terbuka. Gu Qingqing telah berganti pakaian dan mengenakan piyama. Kulitnya masih memerah setelah mandi dan ia sedang menyeka rambut. Ia terkejut melihat ada Leng Xicheng di sana, tetapi ia segera kembali tenang. Gu Qingqing menundukkan kepala dan menyeka rambutnya hingga kering. Segera setelah itu, ia berjalan ke meja rias dan memakai produk perawatan kulit di wajahnya. Saat ia melihat ke cermin, Leng Xicheng sedang berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Selanjutnya bab 303 Maaf, Aku Mencintaimu, 3.